Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan karena telah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini saya akan memaparkan salah satu hasil dari tugas di kelas saya, yaitu rangkuman jurnal bertemakan Cold Search, yang pada kali ini saya mengambil penelitian dari Yuli Hastin dan kawan-kawan pada tahun 2019, dengan judul Propagasi Curah Hujan Jurnal yang berkaitan dengan interaksi Cold Search, Koltang di pesisir utara Jawa Barat. Berikut adalah outline dari pemaparan kali ini. Langsung saja ke pendahuluan. Seperti yang kita ketahui, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia. Kedua benua tersebut memiliki sistem cuaca yang berpengaruh terhadap cuaca di Indonesia. Salah satunya yaitu cold surge. Cold surge merupakan fenomena di mana massa udara dingin dari dataran tinggi Asia bergerak menuju ekuator. Aliran ini dapat meluas di atas Laut Cina Selatan dan melewati ekuator seperti yang kita ketahui sebagai CENS atau Cross Equatorial Northerly Surge. CENS sendiri ditandai dengan adanya angin utara yang kuat yang mencapai lebih dari 5 meter per sekon, penurunan suhu udara yang drastis selama beberapa hari, dan biasanya berlangsung pada bulan Desember, Januari, dan Februari. CENS menyebabkan gangguan cuaca, terutama di Hong Kong dan Taiwan. Selain CENS, terdapat fenomena cuaca lain yaitu koltang atau kita sebut dengan CT, ditandai dengan kondisi SST yang dingin dengan inti terdinginnya berada di pantai tenggara Vietnam. CT mempengaruhi distribusi curah hujan jurnal, penurunan curah hujan di Laut Jawa, dan peningkatan curah hujan di daratan Jawa. Nah, seperti ini lokasinya biasanya berada di daerah ini. Fenomena CENS yang terjadi di atmosfer bagian bawah dan fenomena CT yang terjadi di lautan menarik untuk dikaji karena interaksi antara atmosfer dan lautan selalu memberikan efek yang unik terhadap cuaca di Indonesia. Karenanya, penelitian kali ini akan membahas bagaimana dampak interaksi CENS dan CT di pesisir utara Jawa Barat. Untuk data penelitian ini yaitu menggunakan data curah hujan per jam dari satelit RMM 3B41RT, kemudian data angin meridional permukaan lapisan 925 mbar, selanjutnya itu data SST, dan untuk itu penelitiannya menggunakan bulan November hingga Maret pada periode 2006 hingga 2016. Untuk metode penelitiannya sendiri, yang pertama yaitu kita mengidentifikasi propagasi curah hujan jurnal bulan NDJFM tahun 2006 sampai 2016. Selanjutnya kita menghitung indeks CENS dengan menggunakan data angin per 6 jam, lalu dibuat rata-rata 5 hariannya. Dan dikatakan CENS jika angin utara tersebut memiliki kecepatan lebih dari 5 meter per sekon, seperti pada penelitian Hattori pada tahun 2011. Selanjutnya untuk indeks CT, kita ambil dari data SST lalu dibuat rata-ratanya, di mana kondisi CT akan tercapai jika kondisi SST kurang dari 26,4 derajat Celcius. Lalu kita mengkelompokkan kejadian CENS dan CT setiap bulannya dan dihitung, lalu dikelompokkan menjadi 4 kejadian, yaitu kejadian CENS disertai CT, kejadian CENS tanpa CT, kejadian CT tanpa CENS, dan kejadian tanpa CENS maupun CT. Lalu hasil dan pembahasan, ini adalah scatter plot dari 4 kejadian tersebut, dan dapat terlihat bahwa selama periode 2006 hingga 2016, terdapat minimal 2 kejadian ekstrim CENS dan CT dengan kecepatan angin utaranya lebih dari 8 meter per sekon, seperti yang telah di kotak merah ini. Selanjutnya, berikut adalah gambar sistem formasi spasial curah hujan yang dari 80 data dibagi menjadi 4 formasi. Dapat terlihat bahwa sistem curah hujan di Jawa Barat utamanya berada pada tipe normal dengan
selama 32 bulan. Untuk non-propagasi terjadi selama 12 bulan, propagasi A, yaitu propagasi dari balik ke laut, terjadi selama 20 bulan, dan propagasi B terjadi selama 16 bulan. Selanjutnya kita mengambil studi kasus yang mewakili kejadian CHANCE dan CT, yaitu pada tanggal 11 sampai 15 Januari 2009, di mana gambar A hingga gambar F mewakili identifikasi kejadian CHANCE dan CT. Seperti yang kita lihat bahwa pada gambar A dan C ini mewakili angin utara yang lebih dari 8 meter per sekon. Sedangkan pada gambar B dan D mewakili kondisi SST yang kurang dari 26,4 derajat Celcius. Kondisi ini juga didukung oleh adanya front, massa udara dingin dan kering pada tanggal tersebut. Selanjutnya, pada gambar G, kita melihat bahwa hujan terjadi pada tanggal 11 Januari mulai pukul 13 local time hingga tanggal 13 Januari. Amplitude hujannya diwakili oleh garis biru, terlihat bahwa amplitudenya besar dan intensitas hujannya tinggi. Selanjutnya, untuk kejadian CT tanpa CHANCE diwakili oleh studi kasus pada tanggal 1 sampai 4 Februari 2012. Dan terlihat bahwa pada gambar G terdapat propagasi hujan dari laut menuju darat, lalu menuju laut kembali. Untuk kejadian CHANCE tanpa CT diwakili oleh pada tanggal 11 sampai 15 Januari 2013, terlihat bahwa hujannya tidak merambat dan terkonsentrasi di wilayah pesisir selama 4 hari. Untuk kejadian tanpa CHANCE dan tanpa CT, pada tanggal 1 sampai 4 Januari 2016, terlihat bahwa tidak ada penguatan dari angin utara maupun pendinginan dari SST. Terlihat bahwa sistem hujan di atas darat dan laut terpisah pada pagi dan sore harinya. Nah, berikut adalah pola spasial dari vektor angin dan angin meridional berupa arsiran warna oranye. Untuk kejadian CHANCE dan CT, terlihat bahwa CT meningkatkan intensitas dari angin utara dan melemahkan angin baratan di wilayah Jawa. Untuk kejadian CHANCE tanpa CT, terlihat bahwa angin utara berkembang di Laut Cina Selatan dan bergerak menuju Pulau Jawa. Namun angin utara ini melemah dan angin baratannya menguat di wilayah Jawa. Untuk CHANCE untuk CT tanpa CHANCE terlihat bahwa angin baratannya homogen dan angin utaranya tidak berkembang di Laut Cina Selatan. Sedangkan tanpa CHANCE dan CT terlihat bahwa angin utara dan angin baratannya melemah keduanya. Kesimpulannya, CT lebih berpengaruh dibandingkan CHANCE dalam mengubah pola curah hujan diurnal di pantai utara Jawa Barat. Kehadiran CHANCE memperkuat efek CT dalam memperpanjang durasi hujan sore dan meningkatkan intensitas curah hujan pagi. Hal ini didukung oleh penelitian Mori dan kawan-kawan pada tahun 2018 dan Julie Hastin dan kawan-kawan pada tahun 2020 bahwa CHANCE yang didukung oleh kondisi SST yang lebih dingin di Laut Cina Selatan merupakan faktor penting penyebab terjadinya curah hujan pagi hari di pesisir utara Jawa Barat. Nah, interaksi CHANCE dan CT tersebut menghasilkan perubahan dalam 3 pola sistem jurnal, yaitu pola propagasi B, pola non-propagasi, dan 1 pola propagasi. Berikut adalah daftar pustaka dari penelitian yang saya ambil. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Terima kasih atas pemaparannya. Mau tanya Mbak, ini untuk perbedaan dari CHANCE sama cold surge sendiri itu apa ya? Kalau menurut saya, kalau cold surge kan dia surakan dingin yang lebih besar, sedangkan kalau CHANCE itu dia cold surge yang mencapai ekuator. Jadi CHANCE itu sudah pasti cold surge, tapi cold surge itu belum tentu menjadi CHANCE. Dan kalau CHANCE itu dia angin utaranya itu cuma 5 meter per sekon tuh udah dianggap sebagai CHANCE. Sedangkan kalau cold surge itu dia
Kalau tidak salah itu lebih dari 8 baru dia dianggap 8 call search gitu mas saya. Jadi anginnya lebih kuat dan posisinya kalau chance itu di ekuator gitu. Ya, karena keterbatasan waktu juga, jadi pertanyaannya satu aja ya. Kita akhiri saja. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.